orang pertama datang ke sini dulu dari pedagang-pedagang itu mengejar rempah-rempah. Bicara hanya buang waktumu saja. Darmasraya ini adalah salah satu Swarna Bumi. Kota Swarna Bumi itu Swarna artinya emas, bumi artinya tanah. Tanah emas, tanah yang subur. Jadi tanah emas itu artinya tanah yang subur, tanah yang banyak menghasilkan uang gitu, ekonomi gitu. Jadi makanya orang-orang itu selain berdagang ke sini, itu berdagang, buktinya dari perdagangan orang dari Cina itu banyaklah guci-guci atau keramik-keramik yang dibawa oleh orang-orang Cina dulu yang masih ada sampai sekarang ya. Jadi salah satu sambil dia berdagang ke Darmasraya ini itu ya dengan jalur dari Melaka ya sampai ke Sungai Batanghari ini adalah das Batanghari. Nah, Sungai Batanghari ini kalau kita bayangkan sekarang memang dangkal, tapi kalau dahulu itu Sungai Batanghari ini dalam gitu, bukan sedangkal ini. Karena 50 tahun aja itu dari seumur ibu itu ada pendangkalan sungai ini. Terbukti waktu ibu masih kecil umur 8 tahun itu sampai daerah Tujuh Koto, perbatasan Jambi dengan Darmasraya ini masih bisa kapal tongkang masuk ke sana. Di Jambi itu lalu tongkang-tongkang kadang-kadang untuk ke luar negeri, lalu di sini. Di waktu Sabalun itu memang Pulau Punjong kalau jadi namanya. Ya kita kota gitu itu tentu dalam kota. Cuma barang-barang lah banyak tertumpuk di Pulau Punjong. Sebab itu kurang dari Solok Selatan itu dari Sanyir, dari Abai Sanyir itu sampai ke Pulau Punjong ke kemari orang tuh menjual barang. Dari itu menjual si buminya kemari menjual. Dia lah pusat relasi itulah. Daya tarik Indonesia bagi bangsa luar sudah diketahui sejak beberapa abad lalu. Hal ini disebabkan atas kepemilikan bangsa ini akan komoditas istimewa, yakni rempah-rempah, yang tersebar melalui perdagangan lintas bangsa. Pencarian bangsa asing terhadap rempah-rempah membuat banyak kepulauan di Nusantara pada akhirnya membentuk kota dagang, terutama di daerah penghasil rempah. Kota-kota strategis yang dilalui banyak pelaut dari berbagai benua, hingga bagian pesisir yang menjadi tempat bersandarnya segerombolan kapal. Ketika kita bicara jalur rempah, setidaknya ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jalur perdagangannya. Jalur perdagangan yang dilalui oleh komoditas rempah itu, gitu kan. Yang kedua baru komoditasnya tadi itu. Apa saja komoditas yang ada di khususnya di daerah Sumatera misalnya kan. Ini seperti misalnya cengkeh, pala misalnya kan, lada dan seterusnya itu. Nah itu. Yang ketiga baru alatnya. Alat yang dipakai misalnya transportasinya gitu kan. Kapal-kapalnya. Setidaknya kan 3 yang harus kita tidak bisa lepas itu ketika kita mengkaji jalur rempah itu. Maka kita bisa melihat bahwa fokus pembicaraan kita yang pertama dulu adalah daerah-daerah mana saja yang menghasilkan rempah-rempah yang ada di Sumatera ini kan gitu. Nah, dari daerah-daerah itu ya kan dia dibawa ke jalur internasionalnya kan gitu kan. Nah, ini. Jadi dalam konteks seperti ini dimulai dari jalur lokalnya gitu kan.
yang dari daerah daerah pusat penghasil rempah tadi, lewat sungai-sungai, anak-anak sungainya. Kalau yang terbesar, kalau kita di sini kan sampai ke Batanghari misalnya kan. Ini. Terus ke ujung berakhir Batanghari itu di Tanjung Jabung bagian utara, yang berbatasan dengan Selat Berhala misalnya kan, Selat Karimata, Pulau Natuna, dan Selat Melaka gitu kan. Nah, di ujung itu Selat Melaka itu menjadi sentral karena dia menjadi bisa menyatukan Asia Barat dan Tenggara gitu kan. Nah, jadi dengan jalur yang seperti itu berkembanglah perdagangan ini. Dampak dari era pelayaran ini pun turut memberi pengaruh di pantai barat Sumatera. Hal ini terjadi karena bagi masyarakat sekitar, rempah telah menjadi satu simbol penting bagi kehidupan mereka. Dari mulai komoditas perdagangan, cita rasa, hingga falsafah hidup mereka. Ada banyak jenis rempah yang dihasilkan dan menjadi komoditas perdagangan Pulau Sumatera. Namun yang hampir identik dengan Pulau Sumatera itu hanya 4. Jadi kapal-kapal itu dulu itu mengejar rempah-rempah yang terutama yaitu kopi, kulit manis, cengkeh gitu, ya kayu-kayu ya. Ibu masih ingat waktu masih kecil itu masih banyak kulit manis, cengkeh, itu kopi, masih banyak lagi tanaman-tanaman sisa-sisa dahulu ya, sisa-sisa dulu yang tidak ditanam, hanya berkeliaran aja. Dan keempat ini tidak hanya identik dengan Pulau Sumatera, tapi juga tercatat sebagai rempah dan komoditas yang dihasilkan serta diperdagangkan di hampir seluruh pelosok Sumatera, baik di pantai timur ataupun di pantai barat, baik di bagian utara ataupun di bagian selatan. Tapi setelah terputusnya dagang itu setelah terputusnya perdagangan itu ke Dharmasraya setelah kemerdekaan, itu orang kan beralih ke getah yang langsung jadi ya kan. Nah, orang bertanam getah karet gitu. Itulah dulu kapal-kapal ya. Nah itulah nambok barang di Jambi itu barang dagangannya. Nah itunya waktu nanya tuh, ini tinggal-tinggalan barang, pamo siap butuh ko bareko segala macam dia dulu situ. Itu tiap kampung tuh melalui itu itu langganannya, nama dia balanjo kekian ke Tongkang Cino tuh. Nah kemudian lah sampainya di Tanjung, kok balik dia juga balik. Barunya terima pisangnya tuh. Nyambi katawa, bara utang wa, bara gatanan di agiannya. Nah itulah kalau dia balik katanya ditambahnya barang. Nah, jadi mode itulah penghidupan orang daerah Jambi. Sebagai efek dari perdagangan internasional yang tidak terelakkan, hubungan antar bangsa pun menjadi niscaya. Rempah-rempah dari Sumatera pun menjadi daya tarik karena tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dengan eksotisme rempah inilah beberapa titik di Sumatera Barat menjadi tempat singgah banyak bangsa untuk melakukan transaksi rempah-rempah. Hari ya, memang urat nadi perdagangan semasa itu mau diakui karena seluruh asli bumi ya, itu kan mulai dari Sulawesi Selatan ini ya, dulu kan belum ada Sulawesi Selatan, tapi belum Sulawesi Selatan ada Sangir Mudi Ayu namanya yang di Batanghari itu dulu mulai Sangir sampai sebelum Batanghari sebelumnya ada. Sampai dikumpulkan bersama-sama berapa banyak itu di atas raki itu dibuat raki apa kok karet itu di lantai papan seluruh itu dibuat pondok itu berkelompok-kelompok tuh di sepanjang Kukurin
Kek kelompok. Orang muncul kelompok bersambung. Di mulai dari Sulawesi Selatan Sangnya pun ada kumpul-kumpul Pulau Kunjung. Itu sampai ke di sini tu ada loh. Di Biko di Biko Pedalawe ada loh. Di Tanjung Biko ada loh. Berbatasan di batasan Bungo di Tebo di Tanjung. Itu ada. Nah, itu contohnya. Jadi orang tu membawa galinya sekalian membawa hasil bumi rempah-rempah apa. Diaki tu. Jaraki itu nyo sampai Bogota rempah-rempah tu langsung di butter beko bisa dijual, bisa dibater di Jambi. Ada timbal balik begitu. Kalau dari luar, mereka membawa misalnya barang-barang tenunan, misalnya tekstil, misalnya kan, nah itu nanti dipertukarkan dengan penghasil hasil pertanian atau rempah bumi kita di Sumatera yang tadi. Nah, dalam konteks itu juga, dalam jalur itu tadi, setelah perdagangan lokal, tentu tingkat kedua perdagangan sungai besarnya dan sampai ke laut dan perdagangan lautnya itu kan, muncullah akhirnya perdagangan di perairan lokal, daerah gitu kan, perdagangan antar pulau dan perdagangan akhirnya Nusantara ke dunia barat, sampai ke misalnya ke India dan sampai ke Eropa. Tapi kalau dalam konteks sejarahnya kita sebenarnya sudah tahu kan bahwa cerita tentang bagaimana sungai dijadikan pelayaran dahulu itu kan sudah berasal dari jejak-jejak bagaimana pertama dahulu jalur yang dilakukan oleh orang Mesir misalnya kan, yang berjalan ke bagian timur itu kan, dalam usaha menelusuri dan menemukan rempah gitu kan. Kemudian Yunani Romawi ya kan, Yunani Romawi yang juga melakukan perjalanan ke dunia timur ini gitu kan. Kemudian baru masuk orang Arab gitu kan, orang Araban yang terus ke itu abad ke-7 abad ke-8 itu ya, abad ke-7 abad ke-8 itu yang akhirnya berlayar menuju kerajaan Sriwijaya. Nah, ini yang kala itu masih jaya dan terkenal dengan perdagangan rempahnya gitu kan. Beberapa titik perdagangan yang terkenal di pesisir barat Sumatera adalah Pelabuhan Tiku dan Teluk Bayur. Hal ini terjadi pasca kedatangan Belanda menjadi titik berpindahnya perdagangan dari pesisir timur ke pesisir barat. Sebelum berpindahnya ke pesisir barat, perdagangan di pesisir timur disokong langsung dengan keberadaan Sungai Batanghari yang berperan besar dalam proses pertumbuhan perekonomian dan peradaban di Sumatera Barat yang terus berjalan hingga lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Minangkabau. Kemudian untuk menentukan waktu pasti kapan kejayaan rempah Dharmasraya itu memang agak. Tapi kalau mengacu pada sumber-sumber lama, bisa dikatakan bahwa ketika orang Eropa datang ke Nusantara umumnya atau ke Pulau Sumatera khususnya, itu daerah Indragiri dan Jambi itu telah tumbuh dan berkembang menjadi pusat perdagangan rempah. Ya, bulu tu, ini ada bulu ada bulu yang panjang, udah sana. Ya dulu banyak bulu dan juga tangi kok banyak dulu tapi tangi kok bulu. Jadi bulu tu di di Patambun-Tambun agak 3 batang sampai batang kok di Patambun paling panjang. Nah, itu dia agak 6 batang berdiri itu ah. Nah, di situ masuk kota tuh. Nah, situ dulu ya kok rancak dulu tak mau kini kok dah kok tancang dulu. Nah, di situ kami dulu membuat rakit ya. Ini mau dekor rakit tuh. Bulu. Nah, sudah itu kok dia bulu pangga. Kayu kok. Nah, itu. Nah,
kok kayu. Nah, kok kayu. Nah, itulah modelnya. Jadi kata tuh di bawah kok letak. Jadi kok merapong kata dia. Awak dia kata kayu pijak, awak dia bulu kayu pijak, dia kayu pijak. Nah, itu ada siko beko dia, dom pendayong ada siko. Nah, di siko pendayong ada. Di siko apa dia tu lah. Dan dari sumber-sumber lama kita ketahui juga bahwa rempah yang diperdagangkan di Indragiri dan juga di Jambi itu dikatakan berawal atau berasal dari daerah yang ada di pedalaman. Komoditas-komoditas perdagangan yang diperdagangkan di Jambi dan juga sebagian di Indragiri itu berasal dari daerah Dharmasraya. Karena apa? Dharmasraya itu terhubung dengan Jambi langsung oleh sungai dan terhubung dengan Indragiri melalui jalan-jalan setapak yang menurut sumber-sumber sejarah itu telah sejak zaman klasik telah digunakan oleh para pedagang dari Dharmasraya ke Indragiri atau ke daerah Riau untuk pergi selanjutnya ke Semenanjung, Malaysia. Bisa dikatakan pula sebelum kedatangan orang Eropa, rempah dari Dharmasraya itu telah ada dan telah menjadi komoditas perdagangan dan diperdagangkan di bandar-bandar perdagangan yang terkemuka di pantai timur Sumatera pada masa itu. Jadi pendayung ko ke tengah ke tepi bisanya, untuk kayu dia dah bisa jo pendayung ko. Ya. Mararan aja itunya deh. Pokoknya ada pulau di sana. Nah, supaya jangan sakitnya kena diarankan dalam itu semua. Yo bujur dia. Nah, itu mudah tu. Kok kami dulu buat lagi tu. Kalau mau deko aja, aku bisa seminggu ya. Deko aja dalam seminggu. Itu dia siko ke kapal tu lepas nyari kita. Dia siko ke kapalan tu. Nah tu balik-balik kau gak berenam wah itu. 150 ton berapa biaya sekian deh. Nah, jadi gaji orang kau lah cukup dia kenaikan kata nampak cerita tadi. Jadi toke-toke namanya ke Jambi pada ke Padang. Kalau ke Padangnya susui katanya. Dibawa daripada Siko 100 kilo. Namu bersuara di Padang 90 kilo, Letau 95 kilo. Kalau rugi itu habis itu apanya. Hanya jauh ke Padang. Mangkuk barang banyak kok tak bisa ke Padang dah. Di beratus-ratus tu apa ke bangkai Joto paling banyak 5 ton mau ada waktu itu. Nah seminggu untuk sampai. Ini barang biaya sedangkan itu waktu itu dapat dibilang dia tangan itunya. Nah itu makanya orang nemu ke Jambi dulu. Di Sungai Ko, di manfaat Sungai Ko. Ini ke orang Jambi itu keuntungan dia dari pabrik itu langsung ke kapal. Nah di awal Siko dari Padang mau bawa ke Teluk Bayu dulu dah. Banyak lo biaya. Tadi orang tu dahnya dari pabriknya tu sudah nyepak model ini kue langsung ke kapal. Tu dan makanya lah dari duitnya dari pabrik itu di Apunya. Nah itu jadi orang tu ongkosnya lebih murah di sini daripada awak di Padang kok. Kalau kata-kata aku dulu dari habis sangir tu juga kemarin satu. Habis sangir dari seluruh tu jauh panjangan banyak kan. Mari kan. Cuma kau banyak kata kau dulu. Ya, di sangir ya. Iya. Orang tu membali barang mari dulu itu. Yang angkut je perahu kecil.
Kerajaan Dharmasraya itu telah berperan dalam perdagangan rempah. Setidaknya itu Kerajaan Dharmasraya telah menciptakan keamanan. Kerajaan Dharmasraya menciptakan keamanan, di mana dengan keamanan ini aktivitas penanaman rempah, terutama lada, oleh para petani itu bisa terlaksana dengan baik. Budidaya rempah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dengan keamanan juga perdagangan rempah atau lada itu juga bisa berlangsung dengan baik. Karena apa? Tanpa adanya keamanan, budidaya rempah tidak akan pernah terjadi dan perdagangan juga tidak akan pernah tercipta dengan baik. Jadi keamanan diciptakan oleh kerajaan. Sampai ke bidara alam tanah kemari dia dulu. Nah itu kompleks candi. Ini alun sedang yang olah gini. Dia suara kok. Ini dari apa tu dari bulu tu kan. Lado sebagian lado nanya nyatok lado. Mana lah sembrono di pukarnya dan di reco itulah sembrono. Sedang reco. Peran Batanghari itu memang benar-benar urat nadi perdagangan nasional. Salah satunya itu seluruh yang terkait dengan bisa dibarter batu-batunya, hasil bumi, batu rempah-rempah sebagainya bisa dijual, bisa dibeli. Jadi pedagang. Jadi orang dari Jambi pakai itu pakai mesin tempel itu pakai atok dulu. Wah, batu tu orang beko orang pengemudi tu kalau pakai apa tu? Dia pakai apa dia tu? Wah, pakai kaki beko. Wah. Atau pakai atok, hanya ada di lubang kete, pakai apa? Gitu ini. Pakai itu kan. Jadi pakai itu dia. Jadi apanya tu? Setirnya pakai kakinya tu. Pakai kaki ya, Pak. Pakai kakinya setirnya itu kan. Itu dulu ya. Memang itu dia. Jadi baik sama bahan rempah maupun bawa orang waktu itu jual ke posasi mau orang juga sekalian orang bawanya sekalian tambah dengan barang-barang yang kebutuhan pokok waktu itu tambah jalur rempah memang itu kalau rempah itu sekalian baki dulu langsung pakai raki itu di hati raki itu ada bahan-bahan rempah itu bisa dibatalkan bisa dibuangkan dia di Jambi bisa ditukar kebutuhan pokoknya buat kayak gitu nanti aduh itu berkumpul dari Jawa Tengah sampai Batanghari sampai abad 15 itu Eropa mulai ingin menemukan langsung sumber-sumber rempah di Nusantara ini. Jadi sebenarnya pelayaran sungai itu sudah dilalui jauh sebelum sejarah sebenarnya. Terbukti dari berita-berita itu tadi. Nah, jadi kalau diapakan sudah sungai-sungai kita ini sudah dilalui sejak prasejarah lah. Nah, kemudian masa-masa klasik. Kemudian mereka berkembang di situ di zaman klasik itu di mana kuasa-kuasa di daerah-daerah itu oleh raja-raja kita, itu kan oleh kerajaan-kerajaan Melayu tua misalnya. Nah, ketika kita bicara pedalaman Minangkabau atau Minangkabau secara khusus, itu kita memang tak bisa juga melepaskan dari daerah luar itu. Kenapa? Karena dahulu itu produk-produk Minangkabau ini memang dibawa ke ke luar itu melalui pelabuhan pantai timur, ya kan?
yang kalau abad ke-16 itu sudah mulai ke pantai barat gitu kan, Sumatera. Nah, jadi kalau untuk khusus Minangkabau atau Minangkabau itu salah satu daerah yang banyak menghasilkan lada itu, dan itu juga nanti menjadi salah satu alasan mengapa Adityawarman kemudian memindahkan pusat kerajaannya ke daerah pedalaman. Itu adalah misalnya kawasan Kampar Kiri, Kampar Kanan, kayak gitu kan. Nah, ini yang sebelum itu dikuasai oleh kerajaan Kuntu Kampar misalnya kan. Nah, ini sebelum ditunjukkan oleh Adityawarman. Nah, ketika kekuasaan Kuntu Kampar di Kampar Kiri, Kampar Kanan itu sebenarnya situ dulu ada yang disebut dengan penduduk dari kerajaan Singosari. Nah, ketika Kuntu Kampar berkuasa, akhirnya penduduk Singosari ini dari Jawa ini akhirnya membuka perkampungan baru di lereng Gunung Merapi, Singgalang dan segala macam. Inilah awal mulai berkembangnya, kemudian tidak saja lagi rempah itu ke daerah timur, tetapi juga mulai ke jalur pantai barat. Nah, ini yang kemudian sampai 16-17 itu daerah-daerah pantai barat itu penuh dengan juga pelabuhan yang penghasil rempah itu. Misalnya mulai dari Tiku misalnya kan, Tiku, Priaman. Kalau di Koto Tangah, misalnya Koto Tangah itu juga penghasil lada, ya, kayu manis, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian Padang, Pulau Padang. Nah, baru mulai di situ banyak sampai ke selatannya itu ke Indrapura gitu kan. Nah, ini dan seterusnya. Ya, pengaruh rempah-rempah itu yaitu kalau di dalam rumah gadang itu di nampaknya di ukirannya seperti ukiran kalau paku nampaknya ya. Nah, di pucuk rebung dulu kan ada juga tenunan orang dari sini kan ada juga dulu banyak dulu teman-teman dulu itu waktu jayanya dengan tenunan juga ada sih kan banyak. Songket itu banyak dulu, tapi sudah runtuh itu udah habis semuanya, nggak tahu lagi kan. Itu pucuk rebung, ada songket itu dari pucuk rebung itu masih ada kertasnya itu, halus kali gitu. Kalau saya lihat di situ dulu Batang-Hari, Pak ya sabana indah habis itu lagi. Cuma deh, kalau dulu ganti Batang-Hari itu ya warna banyak, tapi rami tepian lah tu. Di sini di mandi tado ya rami, pagi, petang, pandang wak macam dia. Sini kau malah talok mandi ke Batang-Hari itu lah, talok lah. Itu ulah siapa tu?